Halo, selamat pagi. Pada hari ini saya ingin bahas tentang karakteristik kapal. Masih dalam seri video tentang pelabuhan. Ini untuk melanjutkan dari yang kemarin. Jadi pembahasan kali ini adalah tentang kapalnya itu sendiri. Ya. Kemarin kan tentang definisi sebelumnya itu adalah tentang definisi pelabuhan serta jenis-jenis pelabuhan dari berbagai sudut pandang. Sekarang adalah kapalnya itu sendiri. Kalau misalkan kita lihat terminologi dasar di kapal itu sendiri itu seperti gambar inilah, ya. Gambar ini. Jadi dia itu terdiri dari yang namanya draft, ya. Ada draft kapal, ya, draft kapal. Jadi di sini tuh adalah muka air, ya. Draftnya itu sendiri itu ada dua. Yang pertama air draft. Jadi air ini bukan air, ya, tapi adalah udara. Ini adalah udara. Jadi air draft itu artinya adalah draft dari panjang, ya, dari muka air, atas muka air sampai ke puncak kapal tertingginya. Sebaliknya untuk draft utamanya itu adalah dari muka air sampai ke dasar kapal, bukan dasar perairan, tapi dasar kapal itu sendiri. Nah, draft ini dia akan dipengaruhi oleh macam-macam, pertama dari jenis kapal itu sendiri, ya. Kenapa? Karena dari jenis kapal itu sendiri udah beda-beda. Pertama itu ukurannya, ya, dari ukuran kapal. Draft itu dipengaruhi oleh ukuran kapal. Pertama dari dimensi kapal. Kemudian ada juga yang namanya itu nanti muatannya, apakah itu full atau tidak, gitu. Terus kondisi, ada juga kondisi balas condition. Yang nggak ngerti balas, berarti balas itu ini di bagian kapal itu biasanya tuh di dalamnya itu ada ruang untuk isi airnya, itu adalah balas, itu udah balas condition gitu. Kalau full condition fully load, ya, berarti kapal itu dalam keadaan muatan penuh gitu. Nah, itu hal inilah yang akan mempengaruhi draft kapal tersebut, ya, karena terus terang draft kapal itu akan berbeda-beda, dan ini merupakan parameter penting dalam perencanaan, terutama perencanaan kolam pelabuhan dan alur pelayaran. Itu sangat penting sekali untuk merancang draft ini. Karena apa? Kalau misalkan draftnya besar tapi kolam pelabuhannya sangat dangkal, misalkan pasang surutnya lagi keadaan surut banget gitu, dan draftnya memang draft kapal itu besar dalam keadaan fully load juga, itu kapalnya bisa kandas, ya. Dan itu hal yang tidak boleh terjadi dalam perencanaan pelabuhan. Ini adalah definisi-definisi penting dari kapal ini yang perlu diperhatikan. Ada DWT atau deadweight tonnage, ya, jadi kapal. Ada GRT juga, ya, itu kapasitas internal kapal. Jadi satu GRT itu sama dengan 2,83 meter kubik. Kemudian ada displacement tonnage, itu total berat atau massa kapal, itu berasal dari volume air yang dipindahkan oleh kapal, kemudian dikalikan dengan massa jenis air. Dan PT-nya ini biasanya itu ada ini sendiri, ya, ada rumusnya sendiri, nanti kita bahas, ya. Itu tergantung dari DWT-nya sendiri, ya. Dan ada beberapa juga nanti akan dijelaskan tentang beberapa ukuran kapal, baik dari DWT dan deponya dari beberapa kapal yang ada sekarang gitu, dan beberapa juga jenisnya. Nah, displacement tonnage ini nanti sangat mempengaruhi dalam perencanaan handler dan boulder juga. Itu sangat penting, parameter sangat penting DT ini. Kemudian DT ini atau displacement tonnage ini menghasilkan terminologi seperti panjang antar panjang perpendikular kapal itu sendiri atau LBP, ya.
kemudian ada beam kapal, kemudian ada draft, block coefficient, dan kerapatan air laut atau masih jenis air laut. Kemudian block coefficient itu apa? Itu adalah rasio antara volume bagian kapal yang tenggelam terhadap volume kapal yang diselaraskan sebagai blok. Maksudnya itu adalah diselaraskan sebagai blok itu ya udah. Tapi blok itu nilainya itu adalah panjang kapal ya, LBP-nya itu ya, dikali dengan draft ya. Draft kapal dikalikan dengan beam-nya atau lebar kapalnya itu sendiri. Kemudian ada terminologi tadi, terminologi draft itu jarak ya, ada jarak maksimal dari level muka air hingga kapal. Kemudian ada draft scantling atau scantling draft, itu draft kapal untuk keperluan desain kekuatan kapal. Kemudian ada draft design, itu draft yang dipakai sebagai draft dasar dalam perencanaan kapal. Jadi artinya misalkan draft kapalnya itu adalah 6 gitu. Dan dalam desainnya bukan 6 gitu. Itu adalah draft desain. Kemudian ada trim, itu perbedaan antara draft di buritan dengan draft di depan atau di haluan. Buritan dan haluan itu draftnya itu berbeda. Kemudian ada draft minimum. Draft minimum yang disarankan oleh International Marine Organization itu ada 0,02 kali LBP 0,02 dikalikan LBP ditambah 2. Ini satuannya meter gitu ya. Nah, seperti ini ya, LBP itu seperti apa. Jadi LBP itu adalah length between perpendicular gitu ya. Jadi ini LBP ini panjang yang ini. Selain ada LBP ada juga panjang keseluruhan. Panjang keseluruhan itu berarti dari ujung buritan sampai dengan ujung haluan. Jadi dari ujung buritan ini sampai ujung haluan ini dia itu termasuk panjang keseluruhan atau length overall gitu. Nah, kemudian ini tampak atasnya, yang paling atas itu tampak atas, dan ini tampak depannya ya. Tampak depan dari kapal itu sendiri. Nah, ini ada draft scantling itu. Scantling di sini, di gambar ini dinyatakan draft scantling itu adalah draft maksimum dari kapal itu sendiri, disebut dengan draft. Dan beam itu adalah ini. Jadi lebar dari kapal itu disebut juga dengan beam juga. Ini adalah ilustrasi tip-tip kapal. Gambar bisa diambil dari Google, itu banyak sekali. Jadi ada passenger ship, kemudian ada general cargo, kargo umum gitu ya, jadi barang-barang umum lah kargonya, nggak secara khusus gitu, general aja kargo. Kemudian ada kapal penumpang yang tadi passenger ship ya. Kemudian ada container ship. Container ship itu yang bagian bawah ini seperti ini. Yang ini. Kemudian ada kargo bahan curah, itu adalah atau bulk cargo, biasanya isinya paling seperti pasir, kemudian material curah lah gitu. Banyak bulk cargo tip. Kemudian ada kapal tanker, ada kapal yang didesain secara khusus, kemudian ada kapal untuk perikanan gitu, atau fishery ship. Ini gambar-gambarnya bisa silakan dilihat atau di searching dari Google pun juga banyak gitu. Dan ini karakteristik kapal ya, karakteristik kapal dari beberapa jenis kapal. Ini pertama nih, kapal ini bisa dilihat sini passenger ya, passenger ship dari kapal penumpang. Ada GRT-nya itu adalah 70 ton, ada displacement-nya tadi ini DT ya, displacement. Ini LOA nih. Kemudian ini LBP, ini beam, kemudian nih draft maksimumnya. Ini bisa dilihat aja. Dan ini parameter paling penting biasanya sih di bagian displacement ini. Ini biasa dalam perencanaan ya. Baik dalam perencanaan fender maupun perencanaan boulder.
Nah, kemudian ada kapal feri, ya, ada kapal feri. Kemudian ada kapal ro-ro juga, roll on roll off gitu ya. Ini kalau di sini dilihatnya dari DWT-nya, DWT, kemudian nih dari DWT-nya juga. Sampai ke draft maksimumnya pun juga ada. Bisa silakan dilihat. Ini kondisi ini sebenarnya nggak mengikat gitu ya. Misalkan kalau kita ingin mendesain kapal secara khusus gitu ya, tentunya itu data-data itu sudah ada dalam pemodelan kapal sendiri. Cuma ini adalah kondisi keadaan rata-rata. Kebanyakan kalau misalkan di retail 50.000 dia maksimumnya 12,5. Dan billnya juga sampai 30 besar kapal. Kemudian ada mix cargo ship atau kapal kargo. Ini juga ukurannya tuh dari yang DWT-nya ya, DWT-nya 700 ton sampai 15.000 ton gitu ya. Kemudian ada kapal kargo curah. Kapal kargo curah tuh yang besar-besar sekali kapalnya tuh dari 70.000 ton sampai 400.000 ton. Bayangkan itu. Draft maksimumnya adalah 24 meter. Itu jadi draft yang biasanya sangat dalam sekali di kolam pelabuhan itu. Jadi kolam pelabuhan itu butuh kedalaman lebih dari 24 meter artinya gitu ya. Artinya. Lalu kemudian ada kapal kontainer, itu kapal kontainer ini beberapa jenisnya gitu, dari pos Panamax, ada Panamax juga. Kemudian ada kapal gas, LPG dan LNG gitu, bisa dibaca saja nanti. Kemudian untuk kapal ikan, kapal perikanan itu juga ada ya, dan rata-rata itu kecil sekali ya, rata-rata kapal perikanan kecil. GRT-nya saja 200 ton sampai 2.500, bandingkan dengan kapal-kapal yang lain. Kapal-kapal perikanan itu lebih sekali. Nah, dari gambaran tersebut, ya, ini ada rekomendasi desain dimensi kapal itu berdasarkan DWT-nya. Ini dikembangkan oleh The Port and Harbor Research Institute dari Ministry of Transport Jepang gitu ya. Jadi dari Kementerian Transportasi Jepang, dia memberikan formula empiris gitu. Jadi korelasi antara nilai DT, kemudian latar project area, front area, dan sebagainya sampai displacement balas gitu ya, sampai draft balasnya juga dari data DWT-nya itu sendiri, dari data DWT kapal. Dan ini adalah formulanya seperti ini. Jadi rumusnya sebenarnya sama. Rumusnya ini. Cuma yang membedakan itu adalah parameter alfa dan betanya. Jadi katakanlah misalkan saya pengen general cargo, misalkan untuk yang lateral projected area, ini maksudnya adalah lateral projected area. Misalkan kalau misalkan kita lihat dari samping ya, kapal, misalkan di sini saya gambar dulu. Misalkan di sini adalah air laut. Nah, kemudian ada kapal. Kapalnya kan tentunya ada bagian yang di bawah air laut gitu ya. Lateral project area itu adalah ya ini project luas kapal itu dilihat dari samping gitu. Luas kapal dilihat dari samping. Nah, ini kondisinya ada fully load gitu, dan ballast load. Terus kemudian ada dua posisi di atas. Jadi posisi di atas yang ini, yang ini. Kemudian ada posisi yang di bawah. Jadi luasan yang di bawah ini berapa? Beda-beda ya. Kemudian ada satu lagi, ada front area. Kalau front area itu sama juga. Ini air, cuma dia dilihat dari depan. Front area itu berarti dilihat dari jadi yang di atas permukaan laut ya berarti yang ini ya. Luasan kapalnya itu sendiri, luasan permukaan kapal, dan ini sangat penting sekali dalam mendesain gaya-gaya energi
akibat beban-beban lingkungan seperti angin, kemudian arus gitu. Kalau angin biasanya yang di atas permukaan air laut yang dihitung. Kalau yang akibat arus atau current itu biasanya di bawah permukaan air laut. Dan energinya itu buat apa sih sebenarnya ya? Buat menghitung gaya tumbukan pada kapal dengan si dermaga, sehingga kita bisa merencanakan fendernya. Jadi bikin fender itu nanti nggak semata-mata asal pasang aja, itu tergantung dari perhitungan gaya-gaya tumbukan yang terjadi gitu. Kemudian ada total surface area di bawah permukaan laut. Jadi kalau dilihat dari depan, ini total permukaannya itu yang dilihat dari depan, samping, dan belakang itu totalnya berapa. Jadi kalau mau cari yang di bawahnya ini, ya tinggal totalnya dikurangin dengan luasan ini, kemudian luasan di depan dari luasan di bawah dari samping, semuanya di jumlah, kemudian selisihnya dengan nilai yang ini berapa. Itu adalah luasan yang di bawah dari depan. Kemudian ada displacement ballast loaded. Jadi DT ketika kondisi balas gitu ya, bukan fully load gitu, kondisi balas. Ini persamaannya seperti ini. Kemudian ada draft kapal ketika dalam kondisi balas. Itu adalah alfa dikalikan dengan draft maksimum tadi ya, draft maksimum kapal dipangkatin beta. Nah, ini ada contohnya, nanti contohnya akan kita bahas di dalam video berikutnya gitu ya. Nah, ini berikutnya itu adalah hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan dasar dalam perencanaan dan desain pelabuhan. Nah, perencanaan dan pengembangan suatu pelabuhan itu hendaknya harus berisi hal-hal berikut ini. Itu ada blueprint atau resolusi dari otoritas pelabuhan. Jadi si otoritas pelabuhan itu pengennya ngapain sih, atau apa yang mau dikembangkan dari pelabuhan itu sendiri. Dan blueprintnya itu bisa mencakup sampai prediksi di masa yang akan datang, perkembangan dari baik misalkan pertumbuhan penumpang, kemudian pertumbuhan aktivitas perdagangan, itu harus diprediksi sampai beberapa waktu tahun ke depan gitu. Karena itu akan mempengaruhi dari pengembangan pelabuhan itu sendiri. Kemudian juga harus dipilih konsultannya itu juga harus ada untuk perencanaan pelabuhan itu sendiri. Terus lingkup pekerjaannya juga tuh harus diatur. Apa sih yang mau dikembangin? Apakah dermaganya saja? Apakah sampai fasilitas mendukung seperti terminal penumpang, kemudian sampai yang namanya warehouse-nya juga? Apakah sampai seperti itu? Lalu registration of users, itu tuh siapa saja yang akan menggunakan pelabuhan itu. Kemudian yang dibutuhkan itu apa saja ya. Jadi kita harus mencatat itu ya, apa saja yang dibutuhkan oleh user dari pelabuhan itu sendiri. Apa sih yang ingin diminta oleh penumpang gitu misalkan. Fasilitas apa yang diinginkan oleh penumpang yang ada di pelabuhan itu. Kemudian ada studi impact-nya. Jadi setelah pembangunan itu ada dampaknya terhadap lingkungan itu apa, terutama dalam lingkungan AMDAL ini, dalam hal ini AMDAL ya. Kemudian ada evaluasi lapangan, kemudian ada layout plan, ada analisis ekonominya, apakah ini investasinya itu termasuk investasi yang baik atau enggak, analisis ekonomi teknik lah. Kemudian ada work schedule-nya, jadi jadwal pekerjaannya. Selain itu, studi dan investigasi juga harus dilakukan, itu beberapa seperti surface investigation, jadi investigasi bawah tanah itu kondisi tanahnya ya, maksudnya ini kondisi tanahnya seperti apa. Kemudian ada kondisi hidroliknya ya. Lalu kemudian ada safety management dan AMDAL-nya juga, tadi juga ada AMDAL ya. Impact tadinya juga ada impact dalam pembangunan pelabuhan secara umum ya. Di sini secara khusus mengenai AMDAL-nya itu sendiri. Ya. Nah, ini adalah layout pelabuhan komponen minimum yang harus direncanakan dalam perencanaan pelabuhan. Nah, ini
Yang pertama itu tentunya di sini ada pemecah gelombang ya. Katakanlah di bagian ini adalah dermaganya nih, dermaga ya. Ini ada dermaga, ini adalah breakwater. Ini pun juga breakwater. Kemudian ini adalah boulder nih, tambahkan ini boulder ya. Boulder. Dan di sini, di bagian sini tentunya ada fendernya. Sandaran dari kapal itu sendiri. Kemudian aspek utama yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pelabuhan itu aksesibilitas. Jadi pelabuhan itu harus gampang dijangkau, ya. Gampang banget lah untuk mencari pelabuhan itu sendiri. Baik itu jalannya, kemudian aksesnya dekat dengan pemukiman, mungkin saja seperti itu. Kemudian harus dipertimbangkan juga daerah-daerah yang terdampak gitu, daerah-daerah yang terdampak dari perencanaan pelabuhan itu sendiri. Selain itu adalah ketersediaan lahannya seperti apa. Perlu nggak lahan kita tanpa harus melakukan reklamasi, misalkan itu lahan area inland itu ada atau enggak gitu. Lalu pertimbangkan juga kondisi hidroceanografinya, baik dari yang namanya alur pelayaran, kemudian gelombangnya, sedimen transportnya juga harus dipertimbangkan. Dan satu lagi yang terakhir itu adalah pertimbangkan juga dari fasilitas pendukungnya, juga harus ada. Nah, ini contoh layout dari suatu pelabuhan ya, pertimbangan seperti ini. Kalau misalkan layoutnya seperti ini cocok, bagus untuk pelabuhan-pelabuhan yang ketenangan pelabuhan, bukan untuk pelabuhan-pelabuhan yang tenang, bukan ya, tapi untuk menciptakan pelabuhan yang tenang. Ini layout seperti ini bagus. Kemudian untuk kontrol sedimentasi juga bagus. Kenapa? Karena ini misalkan aliran gelombang ini full ketutup gitu ya, full ketutup oleh terhalang lah oleh breakwaternya ini. Kemudian sedimen transportnya juga pasti tahan juga sini, sedimennya misalkan gitu ya. Nanti kita belajar juga dengan sedimen transportnya. Tapi ini ada kelemahannya juga. Kelemahannya itu adalah kapalnya ini harus bermanuver gitu. Yang tadinya dia bergerak seperti ini, tiba-tiba untuk masuk dia harus berbelok, bermanuver seperti itu. Itu tidak baik untuk kapal bermanuver. Nah, baik kalau misalkan untuk kapal yang bermanuver dengan baik gimana ya, seperti ini, berarti dibuka. Yang tadinya kan di sini panjang dengan arah gelombang yang sama, dia lebih panjang sebelah sini. Tapi di sini nggak bagus untuk sedimentasinya, sedimen kontrolnya nggak kurang bagus, dan ketenangan pelabuhannya juga kurang baik. Lebih baik yang bagian atas. Tergantung pilihannya. Ini adalah manajemen pemilihan layoutnya saja. Diteruskan. Nah, seperti ini yang tadi dijelaskan bahwasanya untuk ketenangan pelabuhan kondisi ini sangat baik, untuk sedimen kontrol juga baik. Dan yang ini sebaliknya, untuk manuver kapal cukup baik di sini. Kalau di sini kurang baik karena kapal harus berbelok jam gitu, bermanuver lah jam. Kalau ini kan tinggal langsung saja lurus masuk ke kolam pelabuhan. Nah, ini tadi yang saya jelaskan bahwasanya di sini sedimen kontrolnya sini kondisi ini sangat baik untuk pelabuhan yang model seperti ini. Ya. Nah, tapi kalau yang di sini bagus untuk alur pelayaran langsung masuk. Kalau ini kan enggak. Tapi di sini sedimen kontrolnya kurang baik, sehingga di sini bisa terjadi sedimentasi. Kalau ini kan udah ketahan karena ini penahannya itu breakwaternya itu cukup panjang. Kalau ini kan pendek, sehingga dia akan menutupi pintu masuk kolam pelabuhan. Ada resiko-resiko seperti itu, dan berbagai macam alternatif pilihan ini harus dipertimbangkan secara teknis. Harus dipertimbangkan secara teknis nantinya dalam perencanaan pelabuhan. Nah, ini adalah
estimasi tinggi gelombang di dalam kolam pelabuhan itu bisa dirumuskan dengan ini. Nanti detailnya sih nanti sebenarnya pas mata pembahasan tentang coastal engineering-nya ya. Pas pembahasan tentang coastal engineering-nya. Ini sih cuma pengenalan rumusnya aja, nanti bagaimana aplikasinya nanti pas coastal engineering. Nah, kira-kira seperti itu aja untuk video yang ini, karakteristik kapal sampai dengan pertimbangan jenis pelabuhan. Video berikutnya itu akan kita bahas tentang struktur dasar pelabuhan, baik dermaga, fender, dan folder serta backwater. Sampai di sini untuk video saya tentang karakteristik kapal dan pelabuhan. Sampai jumpa dan terima kasih.